Selamat sore, saudara, Anda menyaksikan Teras Istana TVRI bersama saya, Sami Bastian. Hari ini Jumat 30 Januari 2026 dan berikut Teras Istana selengkapnya. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut disampaikan langsung dalam pernyataan terbuka kepada awak media Jumat pagi tadi menyusul kondisi pasar modal yang bergejolak dalam 2 hari terakhir. Gejolak pasar modal dalam 2 hari terakhir mendorong Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mundur dari jabatannya. Pada awak media, Iman Rahman menjelaskan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pribadi atas dinamika yang terjadi di pasar. Meski perdagangan Jumat pagi menunjukkan perbaikan, Iman menilai langkah mundurnya adalah keputusan terbaik demi menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar modal nasional. Iman Rahman menekankan bahwa keputusan tersebut diambil secara datar sebagai bentuk akuntabilitas kepemimpinan di tengah tekanan pasar. Terkait kelangsungan kepemimpinan di BEI, mekanisme penggantian akan berjalan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART perseroan. Untuk sementara, BEI akan menunjuk pelaksana tugas atau PLT Direktur Utama hingga ditetapkan Direktur Utama definitif. Saya ingin menyampaikan statement dan ini tidak bertanggung jawab bahwa saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan kondisi saya ini pasar modal kita menjadi lebih baik. Di akhir pernyataan, Iman turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama selama masa kepemimpinannya, serta permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama kurang lebih 3 hingga 4 tahun kebersamaan. Pengunduran diri ini dilakukan di tengah upaya pemulihan kepercayaan investor dan stabilisasi pergerakan indeks saham domestik dalam beberapa waktu ke depan. Saudara, pemerintah memastikan akan melakukan evaluasi terhadap regulasi pasar modal menyusul gejolak indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam 2 hari perdagangan terakhir. Kondisi pasar saat ini dinilai menjadi ruang yang tepat untuk meninjau kembali kebijakan dan juga tata kelola pasar modal nasional. Yaitu 2,5 plus minus 1%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan level indeks harga saham gabungan atau IHSG yang merosot akan dijadikan sebagai momentum oleh pemerintah untuk mereformasi regulasi pasar modal. Pembahasan tersebut telah dilakukan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam pertemuan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta. Menko Perekonomian Erlangga menilai pemerintah sepakat menjadikan dinamika pasar yang terjadi untuk melakukan pembenahan kebijakan. Arah evaluasi tersebut mengacu pada praktik terbaik internasional dan telah dikomunikasikan dengan lembaga indeks global. Terkait jangka waktu dan teknis pelaksanaan kebijakan, Erlangga menyerahkan sepenuhnya kepada OJK. Pada prinsipnya momentum ini digunakan untuk mereform regulasi daripada pasar modal. Kita melihat best practice, jadi kita ikuti saja karena itu sudah ada jadwalnya dan sudah ada pembicaraan dengan MSCI sebelumnya. Tapi apa yang dipesankan ke OJK sama bursa? Sudah tadi mengenai reform dan OJK akan memberikan press release. Ada jangka waktu berapa lama nggak Pak? Ada. Berapa Pak? Nanti OJK Nanti siang, nanti sore. Sebelumnya, indeks harga saham gabungan kembali mengalami pembekuan perdagangan untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Pada Kamis 29 Januari 2026, IHSG dibuka di level 8.027 poin dan dalam waktu sekitar 20 menit terkoreksi tajam hingga ke level 7.730 poin, sehingga memicu penerapan trading hold selama 30 menit sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia. Saudara, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan hingga 8% pada perdagangan Rabu 28 Januari 2026 dan memicu penghentian sementara perdagangan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Dan berikut tanggapan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih terkait dengan penurunan IHSG. Saya sudah bicara dengan Ketua OJK
Dia bilang semuanya akan diberikan sebelum Mei, jadi hanya shock sesaat. Jadi pasti perusahaan-perusahaan itu akan bisa memenuhi syarat MSCI dan akan bisa masuk ke indeks MSCI maupun ya saham yang boleh diinvestasi oleh perusahaan-perusahaan asing global gitu. Kalau untuk saya, yang penting kita perbaiki ekonominya. Kan ekonomi betul-betul membaik. Saya nggak main-main. Jadi kalau fundamental dari perusahaan-perusahaan kita ini sebetulnya sangat-sangat baik. Tapi kita ketahui MSCI adalah acuan dari para investor dunia pada saat dia berinvestasi di negara-negara. Nah itu tentunya kita harus segera tindak lanjuti mengenai masukan dari MSCI ini. Pertama ada technical MSCI, yang kedua tentu dari BEI bursa itu perlu untuk melakukan evaluasi. Evaluasi mengenai apa yang diminta oleh MSCI. Ya. Belum transparan, Pak ya? Apa? Ya tentu kan kalau transparansi kan itu persyaratan bagi seluruh penyelenggara pasar modal. Jadi kan bisa dilakukan improvement dengan mekanisme yang sudah banyak dipraktekkan di berbagai negara. Mungkin ada imbauan ke investor nih Pak, kan nampaknya terjadi kepanikan gitu Pak sampai. Ya nggak perlu panik, kalau saham kan resikonya tiap hari ada yang naik ada yang turun. Pak, jadi ya. Asing kan katanya juga. Saudara, pemerintah memastikan proses finalisasi kesepakatan tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat masih berjalan dan tidak ada kendala. Hasil akhir dari kesepakatan tarif dagang Indonesia dan Amerika Serikat hanya tinggal menunggu jadwal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, mundurnya target penyelesaian dari akhir Januari ke Februari 2026 semata-mata karena penyesuaian jadwal pertemuan kedua kepala negara. Menko Erlangga memastikan pada prinsipnya seluruh pembahasan telah selesai dan proses saat ini hanya tinggal menunggu kepastian jadwal pertemuan. Kemenko Perekonomian juga mengungkapkan hasil negosiasi yang telah dicapai saat ini masih dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga menunggu penandatanganan dokumen resmi sebagai tahap akhir dari kesepakatan tersebut. Adapun ruang lingkup kesepakatan mencakup aspek tarif dan non-tarif yang sebelumnya menjadi fokus utama dalam perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Saat ini seluruh pembahasan teknis telah diselesaikan dan tidak menyisakan isu krusial yang belum disepakati oleh kedua belah pihak. Tarif ya kan pertemuan itu harus ada jadwal dan harus ada agendanya. Dan jadwal kan harus cocok jadwalnya. Oh, berarti apa yang menghambat Pak? Munduran kemarin kan harusnya akhir Januari Bapak waktu itu bilang. Ya kan jadwal kedua pemimpin kan harus kita perhatikan, dan kebetulan kedua pemimpin ketemu kemarin di Davos. Berarti ya. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kesepakatan tarif impor Indonesia Amerika Serikat ditargetkan rampung pada pertengahan Februari 2026. Target tersebut merupakan pembaruan dari jadwal sebelumnya yang diharapkan selesai pada akhir Januari 2026. Saudara, Presiden Prabowo Subianto meminta cadangan bahan bakar minyak atau BBM nasional dari sekitar 21 hari menjadi 3 bulan. Peningkatan cadangan BBM tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden yang mencakup 4 fokus utama di sektor energi, yakni kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan swasembada energi. Pengambilan sumpah jabatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan kedaulatan dan ketahanan energi nasional, termasuk dengan meningkatkan cadangan bahan bakar minyak atau BBM nasional dari sekitar 21 hari menjadi 3 bulan. Ketua Harian Dewan Energi Nasional atau DEN, Bahlil Lahadalia mengatakan, kapasitas fasilitas penyimpanan BBM akan ditingkatkan. Saat ini Indonesia masih mengimpor BBM sekitar 30 juta kiloliter per tahun untuk jenis solar maupun bensin. Oleh karena itu, penguatan kemandirian energi menjadi bagian penting dari agenda pemerintah yang akan dilakukan secara bertahap dengan tujuan akhir mencapai swasembada energi. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage
Yang berikut adalah kemandirian energi. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin. Dan yang keempat itulah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan akan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada. Itu. Ketua Harian Dewan Energi Nasional Den Bahlil Lahadalia mengatakan peta jalan atau roadmap kebijakan energi nasional telah rampung dan kini memasuki tahap implementasi. Pemerintah tengah memulai pembangunan kerjasama dengan sejumlah negara serta merampungkan aspek kelembagaan dan regulasi pendukung. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat bersama dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Dalam rapat terbatas tersebut, Kepala Negara membahas kerjasama pendidikan di Indonesia dan sejumlah universitas ternama di Inggris Raya. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 27 Januari 2026 untuk membahas kerjasama pendidikan antara Indonesia dan sejumlah universitas di Inggris Raya. Pembahasan rapat tersebut mengenai perkembangan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 10 kampus di bidang kesehatan serta sains, teknologi, teknik, dan matematika melalui kolaborasi dengan universitas ternama Inggris Raya. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto melaporkan bahwa rencana kerjasama tersebut mendapatkan respon positif dari pihak mitra. Ratas tersebut dihadiri oleh Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Budi Revita, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengemukakan rencana untuk membangun 10 universitas baru yang berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta sains dan teknologi dalam forum UK Indonesia Education Roundtable di Lancaster House, London, Inggris pada Selasa 20 Januari 2025 lalu. Pembangunan universitas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dokter dan tenaga medis. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di teras Istana TVRI. Subak itu tidak boleh tidak menanam. Teman petani di sekitar saya itu yang tertarik. Saya juga dapat menghasilkan dari menjual bibit. Artinya pemberian pakan maksimal. Satu tahun sudah, langkah pemerintahan Prabowo Gibran menapaki jalan menuju kedaulatan pangan. Dari tanah yang subur, dari tangan petani untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami selalu menjaga air dan areal persawahan sehingga kami bisa menjaga hasil panen yang baik. Kerja bersama inilah yang membuat ketahanan pangan nasional ini tercapai. Apa yang saya kerjakan durian dan alpukat itu kita harus betul-betul serius dan telaten. Durian itu penggemarnya banyak sekali. Kenyataannya sudah sangat bisa membantu keluarga dan lingkungan kami dalam bidang kesejahteraan. Kemudian untuk ketahanan pangannya juga oke lah. Saya memelihara lobster ini dari pekarangan rumah saya sendiri. Caranya sangat sederhana, tapi hasilnya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Saya merawatnya dari kecil sampai siap panen, dan saya ikut menjaga ketahanan pangan dari rumah saya sendiri. Saya berusaha di bidang budidaya ikan lele karena panennya cepat di lokasi pekarangan, mudah dilakukan. Sekaligus saya sudah mendukung mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dari sawah, kebun, hingga kolam, semangat kerja nyata terus tumbuh. 1 tahun ini adalah fondasi menuju Indonesia yang berdaulat pangan. Kedaulatan pangan, kekuatan bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di teras Istana TVRI.
Kita menuju ke informasi selanjutnya. Saudara, Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan anggota Dewan Energi Nasional periode 2026-2030 di Istana Negara Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026. 8 anggota Dewan Energi Nasional berasal dari pemangku kepentingan di bidang energi dan 7 lainnya merupakan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. 8. Menteri Lingkungan Hidup. Presiden Prabowo Subianto melantik 15 anggota Dewan Energi Nasional periode 2026 hingga 2030 di Istana Negara Jakarta. 8 anggota berasal dari pemangku kepentingan di bidang energi dan 7 lainnya dari unsur pemerintahan. 7 menteri itu adalah Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Mendikti-Saintek Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik. Dewan Energi Nasional bertugas untuk melakukan percepatan swasembada energi dan transisi energi yang menjadi program prioritas pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya membuat roadmap terkait energi baru terbarukan. Pelantikan hari ini menandai babak baru bagi keberlangsungan tugas-tugas kenegaraan dalam konteks bagaimana kita fokus di energi. Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan BEM. Ini sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden yang mempunyai perhatian khusus dalam rangka menempatkan energi sebagai skala prioritas pembangunan. Sebelumnya calon anggota Dewan Energi Nasional telah melewati uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan DPR RI dan nomor 25. Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan belum ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hingga saat ini, rencana perombakan kabinet belum dibicarakan secara internal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan belum ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Pembicaraan mengenai reshuffle bahkan belum dibicarakan secara internal. Mensesnek mengatakan satu-satunya yang berubah sejauh ini hanya jabatan Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Thomas Jiwandono. Thomas saat ini sudah diputuskan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah menjalani fit and proper test di DPR RI. Pernyataan itu disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi sebelum mengikuti pelantikan anggota Dewan Energi Nasional di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026. Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar, artinya ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain. Kapan? Belum. Kan belum selesai proses deputi Gubernur BI-nya kan belum selesai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kandidat yang ditunjuk untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Keuangan yang kosong juga belum ditentukan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 25 Januari 2025. Sejumlah program strategis dibahas dalam pertemuan itu, diantaranya terkait dengan perkembangan pembangunan koperasi Desa Merah Putih hingga penertiban kawasan hutan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet menyatakan rapat tersebut bertujuan untuk mengecek perkembangan program-program strategis pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menerima informasi mengenai 6 sektor krusial dari sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya terkait pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dari Menko Pangan Zulkifli Hasan, sektor energi, minyak dan gas dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta kerjasama pendidikan perguruan tinggi, teknik, dan minerba dari Mendikti-Saintek Brian Yuliarto.
Kepala negara juga menerima laporan terkait sektor perbankan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, perkembangan di sektor pertahanan dan keamanan dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta terkait penertiban kawasan hutan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Sekretaris Kabinet Teddy mengungkapkan rapat tersebut berlangsung sejak siang hingga malam hari di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini dilakukan usai Presiden Prabowo melakukan lawatan ke 3 negara, yakni Inggris, Swiss, dan Prancis pada 18 hingga 24 Januari 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia dirancang secara terukur dan berbasis data sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan disiplin fiskal. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kredibilitas fiskal menjadi fondasi utama kepercayaan internasional terhadap Indonesia, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Salah satu kredibilitas yang dijaga adalah kemampuan Indonesia menunaikan kewajiban membayar utang. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Forum Ekonomi Dunia yang berlangsung di Davos, Swiss pada Kamis 22 Januari 2026. Presiden menilai pendekatan tersebut menjadi kunci dari ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Presiden menjelaskan, stabilitas nasional yang menopang kebijakan ekonomi tidak terjadi secara kebetulan. Hal ini dapat terwujud lantaran pilihan konsisten Indonesia untuk mengedepankan persatuan, kolaborasi, dan hubungan bersahabat dibandingkan konfrontasi. Selain itu, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan ekonomi yang dirancang secara terukur dan berbasis data sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan disiplin fiskal. Saudara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pembentukan Danantara Indonesia menjadi langkah strategis pemerintah untuk menyiapkan energi dan kekuatan ekonomi nasional ke depan. Danantara dibentuk sebagai dana kekayaan negara atau Sovereign Wealth Fund untuk mendorong efisiensi realokasi modal dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia kini muncul sebagai tanah peluang yang menjanjikan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Kepala negara menjelaskan peran krusial Danantara, lembaga pengelola kekayaan negara Indonesia, sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang dan kemitraan investasi global. Kehadiran Danantara diharapkan mampu menarik minat investor dunia untuk berkolaborasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat bergantung pada perdamaian, stabilitas, serta tata kelola negara yang efektif dan ketersediaan modal, khususnya alokasi investasi yang efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, Danantara dibentuk pada Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan, Danantara memiliki aset kelolaan atau aset under management mencapai $1 triliun Amerika Serikat. Posisi Indonesia tersebut di hadapan mitra internasional menjadi lebih setara. Kehadiran Danantara akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo menilai kinerja ekonomi Indonesia ke depan berpotensi menarik perhatian dunia. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan memastikan operasional PT Bursa Efek Indonesia tetap berjalan normal. Hal tersebut disampaikan OJK merespon kekhawatiran pelaku pasar terkait dengan stabilitas perdagangan, clearing hingga layanan kustodian pasca pengumuman pengunduran diri dari Direktur Utama BEI Iman Rahman. Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan operasional PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap berjalan normal pasca pengunduran diri Direktur Utama BEI Iman Rahman pada Jumat 30 Januari 2026. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi memastikan seluruh fungsi perdagangan clearing dan penjaminan serta kustodian berjalan normal. Hal itu disampaikan Inarno Jayadi merespon kekhawatiran pelaku pasar terkait stabilitas perdagangan, clearing, penjaminan, hingga layanan kustodian pasca pengunduran diri pucuk pimpinan BEI. OJK menilai keputusan pengunduran diri Iman Rahman
dari Direktur Utama BEI sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap dinamika pasar modal Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, setelah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya, Iman Rahman menegaskan akan mengikuti proses administrasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku. Informasi dari Bursa Efek Indonesia tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di teras Istana untuk hari ini. Akhirnya saya Bastian menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Biasanya tidak melaut, jadi dengan adanya... For Midday News, join us Monday to Friday from 1:30 to 2 p.m. only on TVR. Join us Monday to Friday from 5 to 6 p.m. only on TVRI World. Abangin kebiasaan kalau kesini minta terus. Gerah kali abang habis koploan di sebelah nih. Gerah kali abang Fiona. Kenapa bang? Habis koploan di sebelah. Musiknya nggak janjikan loh. Lagi. Dek Fiona. Iya bang. Abang ada sesuatu untuk adek. Apa tuh bang? Ada orang dikasih gayung senang. Biasa aja gayung ini kok. Sorry ya Fiona. Iya bang. Cuman payung. Gayung bang. Gayung. Ya, itu beneran. Gini lah kalau nggak lulus SD ya kan. Bang Megi, abang tahu nggak benua paling romantis itu apa bang? Benua paling romantis apa tuh? Benua bersamamu. Bentar dulu, bentar. Resleting aku turun nih. Turun, digombalin turun. Digombalin turun. Ya udahlah bang, aku kan udah gombalin abang beliin apa? Bang sepi kali ini kopi shopku loh. Bukan kayak gitu. Ini kopinya apa ya? Abang tuh pengen kopi tuh yang dibuat dengan cinta begitu. Nggak pantun ini, nggak teka-teki juga. Ketika dibuat dengan cinta, kita juga minumnya dengan cinta. Ini ndak di Fiona bikinnya kerut aja mukanya begini. Mana enak kopinya Fiona? Ya kayak mana muka aku nggak mengkerut bang. Coba bikinnya pakai sini. Capung kopi. Ini kan kita nih lagi sepi dagang, malahan main rayu-rayuan. Emang lu ada gambaran mau nikah sama dia? Adalah bang, ya kayak mana ya, kami juga pengen memperbaiki keturunan bang. Enggak bang. Niat lo pengen memperbaiki keturunan, tapi mustahil. Kalau lo nikah, dia lahirnya kuaci, tau gak lo? Lo memperbaiki keturunan. Bang, kayak mana tuh bang nanti gue aja mikir.
Gue juga dulu punya pacar cakep. Begitu gue deketin kagak mau. Kok nggak mau bang? Ya ngapain katanya sama tanah lempung. Akhirnya sadar diri. Kita tuh jadi orang mesti sadar diri. Ya. Ya nggak? Ngaca yang bener. Nggak, ya kan jodoh udah ada di tangan Tuhan bang. Emang bener, gue nggak salahin, jodoh ada di tangan Tuhan. Tapi lu ngacanya jangan dibubur. Ngaca yang mantap gitu. Bang Opi, kita tuh udah sama-sama sayang bang, sama-sama suka. Dia suka kopi, aku suka kopi. Dia suka abang, aku nggak suka abang. Maggie, Iya, ada pantun buat lo. Beli pajangan di pondok gede. Beli palu di pondok bambu. Maggie, lo jangan sok pede. Jajan lo aja cuman 1.000. Apa? Jalan-jalan di pondok bambu. Di pondok bambu jangan lupa ke gondang dia. Walaupun jajan aku cuma 1.000. Tapi aku bisa bahagiakan dia. Maggie. Sekarang begini aja, Maggie, ya. Kalau bisa, lu janganlah, ini kan karyawan gue. Masa mau berhubungan sama dia? Hah? Berat lah. Kalau lu misalnya jadi pengantin, yang kondangan siapa? Ini permasalahannya berat. Apakah sudah ada pantun saya? Belum. Ya. Oh, beli pantun ada Pak buat dia Pak. Tadi itu, yang tadi.